Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita bersua untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dalam masa Advent di tahun 2022 ini. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami subtema kasih dasar utama moderasi beragama, di mana teks kitab suci yang kita akan dalami adalah diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan moderasi sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Dan kata agama dijelaskan sebagai sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Sedangkan beragama berarti menganut, memeluk agama, beribadat, taat pada agama. Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka moderasi beragama dapat diartikan sebagai hal mengekang atau menahan diri, tahu batas, tidak ekstrim dalam memeluk agama. Dalam moderasi beragama, seseorang perlu menghormati, toleransi, berlaku adil, menumbuhkan perdamaian, menjembatani perbedaan, dan merekatkan persatuan, Bapak Ibu. Kemudian, sebagai orang Katolik yang menjadi bagian dari bangsa kita yang beraneka ragam ini, apa kemudian yang bisa kita bangun sehubungan dengan semangat moderasi beragama tersebut? Marilah kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 untuk bisa memahami kehendak Tuhan terkait dengan sikap yang harus kita lakukan sehubungan dengan moderasi beragama tersebut. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk memahami firman di atas, marilah kita mencoba sedikit mengupas apa yang dimaksudkan oleh Matius dalam tulisannya tersebut. Sangat unik bagaimana Yesus menempatkan kedua perintah ini bersama-sama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama.
Apa yang dilakukan Yesus ini menunjukkan bahwa kedua perintah ini tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Ibarat dua sisi koin yang sama, Bapak Ibu. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Dan kita tidak dapat mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan. Senada apa yang tertulis dalam Injil Matius tersebut, surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 20 menyatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Firman Tuhan dalam kitab suci yang kita baca di atas mau menekankan bagaimana tak terpisahkannya ikatan antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saking erat hubungannya satu sama lain, kita tidak bisa bilang bahwa kita mengasihi Tuhan jika kita menutup diri dari sesama atau membenci sesama. Kasih kepada sesama adalah jalan yang mengarah pada perjumpaan dengan Tuhan. Dan bahwa menutup mata kita kepada sesama juga membuat kita buta terhadap Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan dan dengan Tuhan, kita dapat mengasihi orang yang tidak kita sukai atau bahkan tidak kita kenal. Ini hanya bisa terjadi jika kita melihat orang lain itu tidak hanya dengan mata dan perasaan kita saja, tetapi juga dari sudut pandang Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun tidak bisa melihat hal yang lebih dalam sesama kita. Kita hanya melihat mereka sebagai orang lain, Bapak Ibu. Oleh karena itulah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan. Dan pada akhirnya tanda nyata yang dapat ditunjukkan umat Katolik untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan adalah kasih yang ia pikul untuk saudara-saudaranya. Walaupun mungkin saja ketika kita mengasihi, mereka menolak. Mengapa kita tetap harus mengasihi? Karena Yesus memberi perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama sebagai sebuah perintah yang utama. Artinya bahwa perintah itu adalah pusat dari semua perintah Yesus yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kemudian sikap yang bisa kita perbuat terkait dengan tema kita dalam pertemuan ini? Kita tentu menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, tentu diperlukan sikap moderasi beragama. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan. Kita diajak untuk menjadi sesama bagi orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi seperti orang-orang munafik yang katanya memuji Tuhan, padahal sikapnya menindas sesamanya. Pada hari ini kita diajak untuk memiliki sikap moderat dalam beragama. Sikap moderat tersebut berarti kita tetap menjaga kualitas hidup rohani kita dengan berdoa,
dengan mengikuti misa, rajin membaca kitab suci dan lainnya. Tetapi di sisi lain kita harus menghormati orang lain yang berbeda agama, suku, dan ras. Kita harus bersikap toleran, berlaku adil dengan siapapun, menumbuhkan perdamaian, menjembatani perbedaan, dan merekatkan persatuan. Dengan berbuat seperti itu, maka kita sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di akhir pendalaman ini marilah kita merenungkan dua pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah masih ada dalam diriku perbuatan yang tidak sesuai antara hidup doaku dengan sikapku terhadap orang lain di masyarakat di mana aku tinggal? Yang kedua, maukah aku berusaha untuk menyelaraskan antara hidup doaku dengan hidupku di tengah masyarakat yang beragam ini? Marilah kita berusaha dan berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu bersikap moderat dalam hidup beragama kita. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.